Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, telah menjelaskan secara gamblang tentang kondisi ekonomi Indonesia yang masuk ke jurang resesi. Terlihat jelas bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49% pada kuartal ketiga 2020. Sedangkan kuartal sebelumnya, Indonesia mengalami minus sebesar 5,32%, sehingga resmi masuk zona resesi. Lantas, bagaimana nasib industri properti di tengah resesi ekonomi dan pandemi COVID-19 yang belum jauh berakhir? The worst is over. Kalimat bernada optimis ini terlontar dari Sri Mulyani, terutama pada kuartal ketiga di tahun 2020. Sejauh ini, dampak buruk akibat pandemi sudah terlewati, dan mulai tampak sentimen positif yang mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia tengah dalam tahap pemulihan. Di sektor properti sendiri, optimisme bangkitnya industri properti mulai terlihat saat Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Undang-undang yang di dalamnya memuat tentang kepemilikan warga negara asing akan apartemen di Indonesia ini berhasil menaikkan IHSG saham properti hingga masuk top gainers di Bursa Efek Indonesia. Saham PT Agung Podomoro Land Tbk misalnya, yang melesat 5,21% di level Rp101 per saham dengan nilai transaksi 10,1 miliar. Disusul oleh saham PT Pakuwon Jati Tbk yang ikut naik sebesar 4,52% di posisi Rp370 per saham dengan nilai transaksi 26,7 miliar. Kemudian, saham PT Intiland Development Tbk yang melesat 3,33% di level Rp155 per saham dengan nilai transaksi 4,7 miliar. Dan yang terakhir adalah saham PT Bumi Serpong Damai Tbk yang juga naik 0,64% sebesar Rp790 per saham. Hal ini membuktikan bahwa saham properti tengah meroket dan menjadi banyak incaran investor asing, terutama saham properti PT Summarecon Agung Tbk, PT Alam Sultra Realty Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, dan PT Ciputra Development Tbk. Di sisi lain, penjualan properti juga kian meningkat, dan tentu saja minat orang untuk berinvestasi properti pun kian tinggi. Summarecon Group berhasil membuktikan hal ini saat melaunching Summarecon Bogor di bulan Oktober. 3 klaster langsung sold out sebesar 1 triliun hanya dalam waktu 2 hari. Jadi, siapa bilang industri properti hancur saat Indonesia memasuki jurang resesi?